Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 21 Maret 2024. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya, aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka orang-orang Yahudi itu berkata kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Belum lama ada seorang ibu yang baru pulang detoks dari Koh Samui di Thailand. Melihat ibu itu, saya spontan berkata, "Ibu, kok ibu nggak kurus sih dari Koh Samui?" Lalu ibu itu mengatakan begini, "Romo, anak saya juga tanya begitu sama saya. Maka saya terus ngomong sama masternya, dan masternya malah marah dan bilang sama saya, 'Di sini bukan tempat diet, tetapi tempat untuk detox.'" Saya kira ke Koh Samui detox, pulang itu badan jadinya six pack. Ini malah tetap aja compact. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, salah paham kerap terjadi ketika kita tidak sungguh memahami yang sejatinya atau yang sesungguhnya. Hari ini dalam firman Tuhan, dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi makin tidak harmonis dan menimbulkan kesalahpahaman. Awalnya, Yesus berbicara tentang kesetiaan pada firman-Nya yang akan memerdekakan setiap orang yang percaya. Tapi penangkapan orang-orang Yahudi berbeda. Mereka sebagai keturunan Abraham merasa diri merdeka karena Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kesalahpahaman ini terus berlanjut ketika Yesus menyatakan bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan Yesus menyatakan bahwa ia telah ada sebelum Abraham. Maka orang Yahudi geram, pengen nangkep Yesus yang disebut ia kerasukan setan, dan mereka mau melempari Yesus dengan batu. Sebab bagi mereka, orang-orang Yahudi ini, bagaimana mungkin Yesus yang berumur 30 tahunan ini telah mengenal dan telah ada sebelum Bapak Abraham.
sungguh nggak masuk akal. Mereka gagal paham terkait sediri Yesus yang sejati yang mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kerap kita pun bisa salah paham loh dengan maksud kehendak Allah. Kegagalan dalam memahami terjadi ketika kita hanya berorientasi pada kebenaran-kebenaran versi diri kita. Mari kita melihat kebenaran dalam setiap firman dan kehendak Tuhan. Maka kita akan dimerdekakan dari rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir. Sebab di dalam setiap firman Tuhan ada kebenaran. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.